Sebagaimana sering saya jelaskan bahwa dalam tubuh manusia itu sebenarnya sudah dibuat atau diciptakan Allah dalam keadaan yang seimbang. Emosi-emosi yang negatif itu akan memberikan masalah ke tubuhnya, ya, berupa elektron-elektron, salah satunya sih ya, yang akan terpisah bahkan hilang atau missing elektron. Nah, demikian juga dengan kondisi-kondisi yang lain ya. Nah, kita lihat sebenarnya tubuh apa tuh namanya dasar cara yang paling utama yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita di saat seperti sekarang ini ya. Mungkin kita mendengar ada istilah-istilah antioksidan ya, antioksidan. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi memahami bahwa keseimbangan yang ada pada tubuh manusia ini bisa kita supply, kita bisa tambahkan lagi dengan keseimbangan-keseimbangan atau mungkin dengan hal-hal yang atau mungkin produk-produk yang Allah ciptakan di atas buminya ini. Ya, karena keseimbangan itu berupa dia berpasangan, ya, ada bakteri negatif, ada bakteri positif, ada kiri, ada kanan, ada atas, bawah, seperti itu. Ya, maka teman-teman sekalian, bagaimana caranya kita menjaga keseimbangan tadi agar tidak bermasalah lagi, ya, udahlah pikiran masalah, ini tubuhnya pun elektronnya bermasalah. Maka kita lihat beberapa poin-poin atau kata kunci, ada 2 mungkin yang akan saya sampaikan kepada teman-teman, untuk menguatkan lah ya, menguatkan imunitas, kekebalan tubuh kita di saat seperti sekarang ini. Yang pertama tadi saya ada menyebutkan tentang antioksidan. Jadi antioksidan itu ya kalau misalkan radikal bebas ya, dia mengambil elektron ya, mengambil elektron, kemudian akhirnya elektron tadi kehilangan pasangannya. Maka di saat seperti sekarang ini ya, memang kita membutuhkan banyak antioksidan. Pertanyaannya apa yang harus kita makan kan gitu. Kalau saya pribadi terus terang menganut prinsip keseimbangan yang integratif atau yang holistik ya. Maksudnya gimana? Semua yang Allah ciptakan, yang mendapat cahaya mataharinya, yang mendapat airnya, yang mendapat atau tumbuh di atas tanahnya, itu pasti seimbang. Pasti seimbang. Jadi kayak zaman sekarang ini apa harus kita kerjakan? Ya makan aja herbal kayak sekarang, mungkin kita kenal ada rempah rimpang seperti itu, makan aja, ada temulawak, serai, jahe, kunyit, makan aja semua karena mereka memiliki molekul-molekul atau mungkin elektron yang berpasangan gitu kan, seperti itu. Lalu berarti nggak secara spesifik. Kalau saya pribadi sebenarnya jujur nggak usah spesifik banget kalau saya pribadi sih ya, karena toh mereka juga kalau betul-betul kita makan dari alam ya, kita ambil dari alam, maka insya Allah dia akan pasti berpasangan. Ya, kondisinya kecemasan pasti akan menyebabkan terjadinya oksidasi di badan kita. Ya, nah maka kita selain ya kita tadi membutuhkan antioksidan tadi, kita juga membutuhkan kita memerlukan juga namanya radikal scavenger. Ya, radikal scavenger ini ibarat kata kalau ada elektron yang lepas itu dia tangkap, dia pasangkan kembali gitu lah. Seperti itu radikal scavenger salah satunya. Jadi dari mana bentuk radikal scavenger tadi? Kita menggabungkan ya beberapa jenis tumbuhan-tumbuhan atau produk ciptaan Allah yang yang bisa menjadi supplier antioksidan dan radikal scavenger tadi. Salah satunya adalah yang dulu pernah saya share itu ya, ketika kunyit ketemu jeruk nipis ketemu dengan serai, nah itu ya, jahe, serai, kunyit, jeruk nipis itu salah satu yang kita bisa gunakan sebagai radikal scavenger ya. Maka itu salah satu caranya. Terus bagaimana cara lagi kita meningkatkan antioksidan teman-teman sekalian ya. Tadi saya jelaskan di awal tadi tentang atau mungkin konsep kekuatan atau imunitas pada tubuh manusia. Jadi ternyata memang ada hubungan antara otak ya dan pencernaan kita.
yang disebut dengan gut brain axis atau GBA. Jadi GBA inilah yang sebenarnya salah satu indikator sehat atau tidaknya tubuh seseorang. Jadi kalau gutnya atau ususnya atau pencernaannya sehat, maka otomatis pikiran juga akan sehat, akan tenang, ya, dan juga tubuhnya pun secara umum akan sehat. Nah, itu salah satunya. Bagaimana cara kita mensuplainya? Bagaimana cara kita menguatkannya? Banyak yang belum tahu bahwa sebenarnya kalau kayak sekarang ini saya pribadi ya agak kurang setuju dengan istilah bersama lawan corona, ya. Kalau saya, ya, kenapa? Karena walau bagaimanapun corona ini adalah makhluk, ya, terlepas dia dibahas makhluk atau tidak, ya, karena virus ada mengatakan dia bukan makhluk, tapi sebutlah mungkin makhluk, ya. Maka ketika makhluk itu dimusuhin, apa yang terjadi? Pasti dia akan melakukan perlawanan, ya. Maka disinilah kita perlu pahami bahwa tubuh manusia itu ada yang disebut dengan imunitas spesifik ataupun imunitas non spesifik. Ya, imunitas yang non spesifik itu apa aja kayak ibarat kata pasukan infanteri lah. Kemudian imunitas spesifik itu pasukan khusus kayak Kopassus seperti itu. Ya, itu salah satu itu konsepnya. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan? Jadi kalau imunitas non spesifik, ya, itu ya apapun yang kita makan itu menguatkan. Jadi zaman sekarang ini sebenarnya harus kita lakukan. Kalau bagi saya pribadi ya, udah konsumsi aja semua rempah-rimpang, ya, ada jeruk nipis, ada madu, seperti itu campurin semua, ya. Itu salah satu caranya kita. Apakah tidak mesti ini itu segala macam? Kalau bagi saya pribadi, produk ciptaan Allah itu pasti berpasangan. Maka makan aja atau konsumsi aja situ, ya. Kemudian yang keduanya, jadi kalau tadi membahasakannya adalah berdamai dengan corona, berdamai dengan makhluk ini, ya, kita perlu menguatkan. Jadi kita, kalau bahasa saya itu mendakwahkan virus tadi, ya, untuk kembali ke jalan yang benar. Ya, jadi virusnya disuruh kembali ke jalan yang benar. Jangan lama-lama bikin ulah gitu kan. Didakwahin dengan cara apa? Memperbanyak bakteri-bakteri yang bisa menguatkan sistem kekebalan tubuh kita. Dan salah satunya adalah bakteri-bakteri baik yang kita kenal dengan kayak probiotik seperti itu, ya. Itu salah satu caranya. Jadi, dan sebenarnya Indonesia sangat kental dengan budaya probiotik sebenarnya, ya. Ada mungkin cuka, ya, ada mungkin tempe, ya, makanan fermentasi, ya, ada juga asinan yang semua ada fermentasinya. Tape juga salah satunya. Jadi itu salah satu, atau mungkin cairan-cairan probiotik yang lain yang memang peran dan fungsinya adalah menguatkan tubuh kita. Pernah mungkin itu pesan pertamanya atau mungkin poin pertamanya itu probiotik, ya. Maka di saat seperti sekarang ini konsumsilah lebih banyak makanan-makanan fermentasi dan makanan-makanan probiotik, ya, atau mungkin minuman probiotik. Kemudian yang keduanya, karena bakteri, ya, mereka ini butuh makan, ya. Bakteri ini butuh makan, maka makanan yang bakteri tadi berupa asam-asam amino. Ya, asam amino terbaik yang ada dalam Islam, yang adalah ciptaan Allah ini, yang saya pahami salah duanya adalah madu dan kurma. Madu dan kurma. Jadi madu itu dan kurma adalah dua jenis asam amino yang juga merupakan prebiotik yang sangat baik, ya. Untuk memberikan makan kepada bakteri tadi. Jadi bakteri tadi itu yang tadi kita sebutkan di awal tentang probiotik tadi, itu merupakan bakteri atau mungkin makhluk yang butuh makan, ya. Makanan mereka adalah asam amino atau mungkin prebiotik ini. Jadi salah satunya seperti, jadi ketika kita makan produk-produk probiotik, jangan lupa makan juga produk-produk prebiotik. Jadi contoh sederhananya begini, ketika teman-teman makan tempe, makanlah kurma, gitu kan. Ketika makan tape itu kan probiotik, ya, makanan fermentasi juga. Bisa makan sayur atau bisa makan tambah dengan madu sedikit, ya, sedikit saja, karena bakteri tadi butuh atau minum air, ya. Bakteri tadi butuh nutrisi atau butuh zat gizi untuk berkembang biak. Nah, ini salah satunya teman-teman sekalian, ya, salah satu cara. Jadi ya, termasuk juga produk-produk yang mungkin bisa Anda dapatkan dalam bentuk fermentasi, ya, seperti
keju. Ya, keju itu bagus, asal jangan keju kemasan aja. Jadi kalau keju, susu itu kan kalau diawetkan, salah satu caranya adalah dengan cara dibikin keju, ya keju. Kemudian kefir atau yogurt seperti itu juga bisa. Tapi yang saran saya yang homemade, jangan yang pabrikan. Kalau udah pabrikan biasanya sudah banyak dengan berbagai macam tambahan-tambahan pangan yang lain ya, pengawet segala macam, cara yang homemade. Atau mungkin kalau mau bisa bikin sendiri, bikin sendiri, itu salah satu caranya. Lalu ingat, karena dia probiotik atau makanan fermentasi biasanya akan ditambahkan dengan bakteri ya. Kalau mungkin di tape biasanya mereka pakai Saccharomyces ya, seperti itu. Nah, maka kalau Anda makan yogurt, makan kefir atau makan keju, jangan lupa makan sayur juga ya. Makan prebiotiknya juga, karena si bakteri yang ada pada produk tadi butuh berkembang biak ya. Atau mungkin bisa teman-teman cari cairan-cairan probiotik yang lain yang sekarang juga sudah cukup banyak dijual sebenarnya. Itulah salah satu ikhtiar. Kenapa? Karena memang 80% zat atau imunitas kita itu diciptakan atau dikondisikan Allah ada di pencernaan atau di dalam perut. Jadi kalau perutnya baik, maka tubuh kita akan baik. Ya, jadi perutnya baik, karena gut brain axis tadi itu salah satu caranya tubuh untuk menyeimbangkan kondisi imunitas. Jadi kalau perutnya dalam kondisi seimbang dengan makanan yang baik, penuh dengan gizi ya, vitamin, mineral, enzim, probiotik, prebiotik segala macam ya, maka dia akan berikan sinyal-sinyal yang positif ke otak kita. Jadi sebenarnya berarti kesimpulannya atau mungkin keadaannya di saat seperti sekarang apa yang harus kita konsumsi ya tadi ya, mungkin rempah rimpang itu jadikan minuman tiap hari ya, Anda tambahkan madu atau mungkin juga bisa pakai resep yang tadi ya dengan menggunakan probiotik prebiotik tadi. Contoh mungkin yang pernah saya share, ada kurma yang di blender dengan tape, ditambahkan jahe sedikit dan dikasih garam. Itu salah satu cara kita untuk memberikan asupan yang terbaik ke badan, yang insya Allah itu juga menghangatkan dan juga menguatkan bakteri-bakteri yang baik dalam tubuh kita. Itu salah satunya. Salah keduanya. Nah, poin yang ketiganya adalah salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas makan atau mungkin kapasitas memakan bakteri atau virus pada tubuh kita ini adalah dengan cara meningkatkan pasukan imunnya. Dan salah satu cara untuk meningkatkan pasukan imun dalam tubuh kita adalah dengan cara berbekam. Jadi bekam atau hijama yang saya pahami adalah salah satu cara yang paling baik untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Ya, jadi di saat seperti sekarang, saran saya teman-teman coba panggil para pembekam-pembekam yang sudah ada izin atau mungkin sudah mengikuti pelatihan yang benar ya, supaya nanti tidak keliru dan tidak berbahaya pelaksanaannya. Mungkin bisa datang ke rumah kalau kliniknya tutup misalkan, lalu berbekamlah. Sebenarnya sudah lewat, sekarang kan sudah masuk ke tanggal 21 Sya'ban atau 22 Sya'ban, sudah lewat, tapi yang disunahkan memang pada tanggal 17, 19, 1, 21. Nah, itu salah satu caranya. Jadi kalau teman-teman bisa berbekam ya di rumah, panggil tukang-tukang bekam atau tukang bekam, para pembekam tadi untuk membekam Anda, mungkin suami atau istri di rumah. Ya, itu salah satu cara kita meningkatkan. Jadi bekam sendiri adalah salah satu metode pengobatan yang memang bisa meningkatkan imunitas yang sifatnya spesifik dan juga non spesifik. Jadi infanteri dan kopassusnya sama-sama dikuatkan oleh si bekam atau hijamah tadi. Itu salah tiganya kita bisa mengoptimalkan ya, kita bisa menguatkan lagi sistem kekebalan tubuh kita. Jadi sebenarnya simple ya. Jadi kalau sekarang ada yang share temulawak, kemudian secang, jeruk nipis sama serai nggak salah, sebagai salah satu cara untuk menguatkan imunitas kita di saat seperti sekarang. Kalau saya sendiri nggak heran. Ya jelas tidak heran, karena memang itulah produk ciptaan Allah yang memang elektronnya pasti berpasangan ya. Jadi dengan memahami hal seperti ini, maka sebenarnya nggak sulit ya kalau kita lihat mengobati atau toh juga wabah-wabah seperti ini tuh akan gampang saja terjadi ya. Akan gampang saja terjadi, maksudnya gimana? Ya dulu ada
SARS, ada flu burung, ada Ebola, segala macam. Jadi ya kita bersiap terus dengan makanan sehat, minuman sehat, sehingga nanti kekebalan tubuh kita secara spesifik dan non spesifik itu sudah sangat kuat ya. Bahkan Islam mengajarkan kita disunahkan untuk berbekam, misalkan ya salah satunya dengan cara berbekam setiap bulan pada tanggal 17 atau 19 atau 21 ya. Kita diperintahkan Nabi SAW dan Allah juga pastinya untuk makan yang sehat ya, menghindari makan-makan yang menimbulkan mudarat bagi badan. Jadi itu salah tiganya. Jadi mudah-mudahan poin-poin penting ini bisa teman-teman aplikasikan di kantor mungkin sekarang. Dan kalau saya pribadi sih jujur kurang sepakat dengan penggunaan desinfektan ya ke kulit ya. Apalagi menggunakan bahan-bahan yang sifatnya mengiritatif dan justru malah menghilangkan bakteri-bakteri yang bermanfaat di badan kita. Jadi saran saya jangan terlalu banyak juga penggunaan desinfektan kimia. Yang cuci dengan air biasa mungkin, atau kita yang muslim berwudu dan cuci mungkin dengan air cuka apel atau cuka madu ya, itu juga bisa membersihkan. Atau mungkin cuci tangan dengan cairan probiotik yang dijual ya, dan mungkin dijual cairan probiotik seperti itu bisa menguatkan ya bakteri atau mungkin mikroorganisme yang ada pada tubuh kita, bukan dengan cara terus menerus dimatikan dengan menggunakan desinfektan ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau saran saya pribadi, jangan dikit-dikit cuci tangan pakai desinfektan segala macam, jangan seperti itu. Karena nanti bakteri yang baik yang ada pada kulit kita pun ini akan bermasalah, atau mungkin akan tidak seimbang. Akhirnya pertahanan tubuh kita di bagian terluar berupa kulit ini akan justru malah melemah seperti itu.